Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul pada bab tentang perang Uhud. Sahih? Halaman berapa ya, kawan? Sampai di mana? 100 128. Ya, ahsan. 128 ya. Kita ulang. Yakni ketika kaum muslimin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa pasukan Abu Sufyan dari kalangan Quraisy mereka datang dengan membawa 3.000 pasukan. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayakhruju ilaihim ayamkusu fil Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermusyawarah dengan para sahabat. Haruskah mereka ini keluar menyongsong orang-orang musyrik, atau sebaiknya tinggal saja bertahan di dalam kota Madinah? Fabadara jama'atun min fudula'is sahabah mimman fatahul khuruju yawma badrin ilal isyarati bil khuruji ilaihim. Maka di antara para sahabat yang mulia, mereka yang tidak sempat pergi ke medan Badar langsung mengajukan pendapat sebaiknya mereka keluar menyongsong orang musyrik itu di luar kota Madinah. Ini menunjukkan keberanian mereka, kerinduan mereka dengan jihad fisabilillah, dan tidak ada rasa gentar di dalam diri mereka. Kemudian hafizillah rahimanillah, tapi ketika itu asyara Abdullah bin Ubay bin Salul bil muqami bil Madinah. Seorang lelaki di antara mereka yang hadir di sekeliling Nabi ada lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia menyarankan sebaiknya bertahan di dalam kota Madinah. Wa tabi'uhu ala dzalika ba'du sahabah. Wa tabi'ahu ala dzalika ba'du sahabah. Sebagian sahabat akhirnya mengikuti pendapatnya, sepakat dengan pendapatnya ini. Ketika perkara ini diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun masuk ke dalam rumahnya. Tidak banyak berbicara, wala bisala'matahu wa kharaja alaihim, lalu beliau mengenakan baju perangnya dan kemudian beliau keluar lagi menjumpai para sahabat. Ya. Beliau keluar menjumpai para sahabat. Di saat mereka melihat Nabi seperti ini, sebagian sahabat merasa iba. Khawatir ini menyedihkan hati Nabi. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, in ahbabta an tamkusa fil Madinah faf'al." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila engkau suka
mau tinggal di kota Madinah saja, tidak perlu keluar, maka laksanakan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Faqala alaihi salatu wassalam, beliau pun mengatakan, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matau ayyadhaha hatta yuqatila. Seketika itu pula Nabi menjawab, tidaklah pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya lalu ia menanggalkannya sehingga dia maju ke medan perang, yakni membunuh musuhnya atau terbunuh. Ini pelajaran besar untuk mendidik mereka supaya kaum muslimin itu tidak perlu merasa gentar dengan musuhnya, karena setiap perintah Allah Ta'ala pasti mengandung kemuliaan. Apa yang datang dari syariat ini tidak akan memudaratkan pemeluknya, umatnya, termasuk tentang perang. Jika mungkin di antara mereka ketika itu ada orang yang ragu-ragu untuk menyongsong musuhnya, maka pada hari itu Nabi mencontohkan tidak patut. Dan memang ada orang-orang munafik, di awal pembahasan telah kita sebutkan, perang Uhud ini perang untuk memisahkan antara siapa yang munafik dan siapa yang mukmin. Terlihat di sana siapa orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Karena sebagian orang-orang munafik mereka menggembosi orang-orang muslimin agar jangan pergi ke medan perang, karena itu sama dengan menyerahkan nyawa, mati sia-sia menurut pemikirannya. Tapi bersamaan dengan itu, masya Allah, la quwwata illa billah, wa utiya alaihi salatu wassalam bi rajulin min Bani Najjar. Bersamaan dengan itu, sebelum berangkat perang didatangkanlah lelaki dari kalangan Bani Najjar yang meninggal dunia. Fasalla alaihi, Nabi pun menyolatkannya. Ini sebenarnya nasihat secara tidak langsung. Bila manusia takut mati, maka mati itu mendatangi manusia dengan cara bagaimanapun juga. Idza ja'al mautu bil haq, bila datang kematian, dan pasti kematian itu akan menjumpai seseorang. Dzalika ma kunta minhu tahid, sesuatu yang kalian berusaha lari darinya, maknanya enggak mungkin kalian bisa lari darinya. Kalian merasa ingin lari darinya, tidak mungkin lari. Artinya mati itu ketetapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah penciptaan manusia dalam perut ibunya. Fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fir ruh wa yu'maru bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi am sa'idun aw saqiyun. Diutuslah ke dalam perut ibunya itu seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, diperintahkan untuk dituliskan tentang rezekinya, ajalnya, batas hidupnya di dunia, amal perbuatannya, bahagianya ataupun sengsaranya. Maka mati itu perang maupun enggak perang ya akan berjumpa dengan mati. Bila mereka merasa ragu tentang berangkatnya ke medan perang itulah ibadah, maka lihat mati pun menjumpai manusia walaupun tanpa perang. Belum perang sudah ada yang mati. Sebaliknya mereka yang berperang banyak yang pulang dari medan perang dan mereka tetap hidup, tidak mengalami kematian, mendapatkan janjinya Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kemenangan. Ini nasihat buat kita juga. Apa yang kita jumpai dari syariat Allah ini jangan ragu-ragu memegangnya. Pegangi dengan baik, dengan kokoh. Hilangkan keraguan-raguan karena yang datang dari Allah itu benar. Wa dzalika yaumul jumu'ah. Ketika itu terjadi pada hari apa? Jumat. Wastakhlafa fi alal madinati Abdullah bin Ummi Maktum. Di saat itu Nabi mengangkat memimpin sementara selama Nabi tidak ada di kota Madinah lelaki yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, yakni mengimami salat berjamaah bagi yang tidak ikut berperang. Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian wa kharaja ila Uhudin fi alfin. Ketika itu Nabi SAW keluar menuju medan Uhud ini membawa pasukan kurang lebih 1.000 orang.
Falamma kana bi ba'di tariqi in khazala Abdullah bin Ubay fi nahwi 300 ilal Madinah. Di pertengahan jalan pasukan kaum muslimin menuju ke medan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini bikin ulah. Dia membujuk sepertiga dari pasukan kaum muslimin, atau kurang lebih 300 orang dari pasukan kaum muslimin itu pulang kembali ke Madinah, dan dia berhasil membujuknya. Ini hati-hati ya kawan, karena memang orang munafik itu pintar berbicara, lisannya pandai berbicara, pintar membujuk manusia, dan dia menyimpan kebencian yang amat sangat terhadap Islam. Orang munafik itu, di antara ciri-ciri munafik besar, dia tidak menyukai kalau seandainya kaum muslimin itu berada di atas kejayaan. Dia tidak menyukai kalau kaum muslimin itu mencintai dan melaksanakan agama dengan benar. Nah, Abdullah bin Ubay demikian. Lebih daripada itu, Abdullah bin Ubay ini dia sangat amat takut dengan harta bendanya akan berkurang, anak istrinya akan meninggal dunia. Itu dijadikan alasan untuk menggembosi lelaki-lelaki muslim di zaman itu untuk pulang kembali ke Madinah. Dan dia berhasil. Ketika dia membawa 300, kurang lebih 300 pasukan kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, fataba'ahum Abdullah ibn Amr ibn Haram. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr. Beliau walidu Jabir. Orang tuanya siapa? Jabir. Yang dikenal dengan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Pergi mengikuti orang ini, kelompoknya Abdullah bin Ubay tadi itu dikejar. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yuwabbihuhum wa yahudduhum ala ruju'i, dianjurkan, dinasihati, diajak kembali lagi ikut bersama dengan Nabi. Berusaha sahabat ini untuk membujuk mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa ya, rahimanillah, mereka ini memang sudah terkena syubhat. Nah, ini hati-hati, bahayanya apa? Syubhat. Kerancuan berpikir seseorang yang tidak menyukai kejayaan Islam. Dan ini antum jangan mengira cuma terjadi di zaman itu, tidak. Di zaman sekarang di mana kita semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin sedikit jumlah para ulama, semakin sedikit orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala, maka ini semakin berat syubhat itu terasa oleh kaum muslimin. Berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat, upaya-upaya untuk menggembosi semangat kaum muslimin di dalam beragama dan mempelajari ilmu agama ini dahsyat sekali. Ketika Jabir menyemangati mereka dengan harapan agar mereka ini sebagiannya atau kalau bisa semuanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru ditanggapi oleh mereka, "Lau na'lam annakum tuqatiluna lam narji." Kami kalau yakin kalian perang, pasti kami tidak akan pulang. Maksudnya begini, belum tentu juga kalian perang, begitu. Alasannya begitu. Belum tentu juga kalian perang. Kalau atau perang belum tentu juga kamu berani maju yang paling depan. Itu maksudnya. Dan begitu orang-orang di zaman orang-orang munafik selalu begitu. Kamu yang berteriak perang, kamu yang berteriak perang, kamu juga belum tentu perang. Nah, begitu. Dan ini cara-cara mereka untuk membela diri dengan hawa nafsu mereka. Mendengar ucapan ini, ya murkalah ayah daripada Jabir, ini Abdullah bin Amr. Akhirnya ketika mereka enggan kembali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Amr mencela mereka. yakni memurkai mereka, marah dengan mereka ini. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi berkurang. Wastaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya ma'ah. Tinggal bersama dengan Nabi sisanya. Berapa ya, kawan? Nah, kurang lebih berapa orang? 700 orang. Kemudian setelah itu, tapi yang perlu diketahui, Abdullah balik
bersama dengan Nabi, tidak bersama dengan rombongan itu. Bergabung dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala si'ba Uhudin fi adwatil wadi ilal jabal, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan kaum muslimin ini ke sebuah lereng yang arahnya menuju ke Gunung Uhud. Posisi beliau ketika itu berada di belakang Gunung Uhud. Nanti kalau antum lihat, tanya kepada Ustaz Mufli yang sudah lama tinggal di sekitar sana, ya, Gunung Uhud itu yang besar, yang panjang, kurang lebih 8 km panjangnya. Itu Gunung Uhud, bukan Jabal Rumat. Kalau Jabal Rumat itu bukit yang ditempatkan posisi pemanahnya kaum muslimin oleh Rasulullah supaya jangan turun apapun yang terjadi. Nah, sebagian kaum muslimin salah faham, mengira bahwa Gunung Uhud itu yang itu. Kan sering hadis Nabi menyebutkan, bila seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, dikira gunung Uhud itu yang bukit kecil itu, ternyata yang besar di belakang. Yang Nabi menyebutkan, sesungguhnya kita mencintai Uhud dan Uhud mencintai kita. Maksudnya orang Madinah mencintai Uhud dan gunung Uhud mencintai orang-orang Madinah, yang tinggal di kota Madinah, kaum muslimin. Nah, khafillah rahiman, ini maksudnya gunung Uhud yang besar itu. Dan ini tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan gunung itu mencintai kaum muslimin. Fahim tuh, ikhwan? Ini membuktikan apa? Ketika seseorang itu benar-benar cintanya kepada Allah, Allah akan jadikan siapapun yang dikehendaki Allah mencintai orang tersebut. Cirinya bagaimana? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau manusia sudah dicintai oleh Allah, maka tidak akan memudaratkan siapapun yang akan membencinya. Bagaimana tidak? Gunung yang menurut pandangan mata kita dia tidak hidup, dia bisa mencintai orang itu. Wadah, kan? Ingat dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika terjadi perang nanti di akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, saking cintanya batu kepada kaum muslimin dan bencinya kepada orang Yahudi, maka batu itu berkata, ya muslim, inna mi wara'il yahud faqtulha. Di belakangku ini ada orang Yahudi, hai orang muslim, bunuh ini orang Yahudi ini. Saking cintanya dengan orang muslim, bencinya dia kepada Yahudi, dia memberitahu kepada orang muslim itu untuk membunuh Yahudi yang bersembunyi di belakangnya. Ini ketika orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kecintaannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, kembali kepada pembahasan. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, fajala daru ila Uhudin, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu posisinya berada di belakang Uhud. Wa nahan nasa 'anil qitali hatta ya'murahum. Nabi melarang kaum muslimin mengadakan penyerangan sebelum ada komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan faedah kepada kita. Kepemimpinan itu mesti ditaati, dipatuhi. Apalagi kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulnya Allah, dan juga ulil amri di antara kalian. Ibnu Abbas mengatakan ulil amri minkum itu ai ulama'ukum, ulama-ulama kalian. Ulil amri kalian ini ulama-ulama kalian. Ala kemudian mematuhi komando dari pemimpin-pemimpin kaum muslim itu mendatangkan kemaslahatan yang besar. Dan ini menunjukkan pentingnya kaum muslimin berada di bawah satu komando pemimpin kaum muslimin. Sehingga dalam Islam itu tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Dalam sebuah wilayah yang luas dipimpin oleh seorang muslim, nggak boleh ada dua.
Islam mengenal baiat. Bila memang waktunya ada dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya, lalu ada seseorang yang dibaiat dengannya, muncul lagi orang lain yang dibaiat, salah satunya mesti dibunuh. Dalam riwayat yang lain, yang paling terakhir harus diperangi. Yang pertama lah yang dianggap sah. Karena dalam rangka untuk menyatukan kalimat yang ada pada diri kaum muslimin. Anda bisa bayangkan kalau pemimpinnya dua, satu bilang Ramadan tanggal 29 Januari, satunya bilang enggak, 28 Januari sudah Ramadan. Kayak apa ya Alhamdulillah? Kira-kira gimana? Ramadan tanggal 29 kata satu pemimpin, yang lainnya bilang enggak, tanggal 28. Itu gara-gara pemimpinnya lebih daripada satu. Itu kalau sama-sama nganggap pemimpin. Gimana kalau yang satunya benar-benar pemimpin, yang satunya mimpi jadi pemimpin, maksud saya begitu. Akan lebih kacau lagi yang seperti ini. Itu baru permasalahan menentukan bulan Ramadan. Bagaimana kalau perang? Lebih dahsyat kerusakannya. Satu pemimpin mengatakan kita akan memerangi musuh besok subuh. Pemimpin yang satu bilang lagi, enggak, kita serang siang hari aja, pas matahari terik. Ya rusak kaum muslimin. Makanya Nabi mengatakan, penulis mengatakan, Nabi memerintahkan tidak boleh ada satu manusia pun yang menyerang mereka sampai datang komando dari siapa? Rasulullah SAW. Bukan diletakkan kepada Umar, bukan diletakkan kepada Khalid ibn Walid, bukan. Tapi dikembalikan kepada Nabi SAW. Taib. Falamma asbaha ta'abba alaihi salatu wassalam lil qitali fi ashabihi. Kemudian ketika telah datang waktu pagi, Nabi mulai memerintahkan kaum muslimin dengan strategi perangnya bersiap-siap untuk menuju medan perang. Dibagi oleh Nabi. Nabi membuat strategi perang. Beliau berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa kana fihim khamsuna farisan. Nabi punya 50 pasukan berkuda. Ini pasukan elit. Kalau zaman dahulu perang pakai kuda itu berarti pasukan yang elit, ikhwanillah. Di zaman sekarang apa namanya, ikhwanillah? Kalau yang jalan kaki namanya apa? Infanteri ya. Kalau yang naik kendaraan kavaleri ya. Nah, kalau yang terbang kan dulu nggak ada ya kan ya. Dulu nggak ada, dari kalangan manusia nggak ada. Tapi di zaman Islam, di zaman Nabi sudah ada yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari kalangan siapa? Malaikat. Alhamdulillah. Jadi kalau orang sekarang bilang mereka punya pasukan apa namanya udara, itu belum ada apa-apanya dari apa yang Allah turunkan di zaman Nabi. Di mana orang-orang musyrik, diantaranya Ikrimah sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia menceritakan bagaimana di perang Badar itu ada seorang musyrik berhadapan dengan seorang muslim, belum seorang muslim ini mengayunkan pedangnya, kepalanya sudah putus. Ini pedangnya belum kena ini ikhwan, kepalanya sudah apa? Putus. Siapa yang membunuhnya? Tentara Allah. Siapa? Dari kalangan malaikat-malaikatnya Allah. Nah, kadzalik. Kembali kepada pembahasan 50 pasukan berkuda. Setelah singgung kemarin, berarti sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita, dan memang Nabi menyukai 3 buah olahraga yang dianjurkan dalam diri kaum muslimin. Satu apa? Berkuda. Antum ada yang punya kuda? Kalau ada, antum bersyukur ya alhamdulillah. Itu bisa dilestarikan. Karena memang berkuda ini olahraga yang disukai. Jangan antum ganti pakai motor, nggak bisa. Kalau di motor itu ugal-ugalan namanya alhamdulillah. Nggak masuk lembab ini ya, ya. Nam kadalik. Yang kedua dengan apa? Memanah. Wastamala 'ala rumati wa kanu khamsin. Ada juga di sana pasukan memanah 50 orang juga. Dan pada saat itu kepemimpinannya diserahkan kepada Abdullah ibni Jubair al-Ausi. Ini sahabat yang didoakan oleh Nabi. Setiap dia memanah, panahnya itu nggak pernah meleset dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa riwayat menyebutkan dialah lelaki pertama yang melepaskan anak panah di medan Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Wadah. Berarti ini juga dianjurkan apa namanya? Kemarin sudah saya jelaskan apa? Sniper, ya. Iya.
Mana itu sniper? Alhamdulillah. Dulu nggak ada bedil aja, kalau sekarang sudah ada toh. Antum beli bedil-bedilan gitu ya. Belajar untuk sniper apa namanya, soft gun atau semisalnya. Belajar menembak, nggak apa-apa. Disukai. Kayaknya sudah yang sudah senyum pulang beli soft gun ini kan. Gitu. Ini termasuk olahraga yang disukai. Yang ketiga apa? Alhamdulillah, berenang. Nabi menyukai muslim itu berolahraga dengan apa? Renang. Maka antum berenang. Tapi yang syar'i. Antum jangan berenang pakai celana dalam saja, nggak benar. Atau berenang bersama berkumpul dengan apa? Perempuan, yang nggak benar. Antum bikin kolam renang sendiri. Nah, atau kaum muslimin bikin, kemudian antum apa namanya? Bikin bagaimana caranya agar hanya muslimin saja, muslimah saja, dan diatur dengan cara yang baik. Dan ini perlu diusahakan karena memang ini termasuk perkara sunnah. Boleh? Kalau orang-orang kafir mereka berbenang, antum lihat hasilnya tubuh mereka demikian, masya Allah, tentu dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin harusnya lebih berhak daripada itu. Walaupun nanti mengetahui, Ustaz, tapi Abdullah bin Mas'ud itu kan badannya ceking gitu, kurus. Ya ini Abdullah bin Mas'ud badannya kurus, ilmunya gemuk, imannya gemuk. Nah kita ini gimana? Udah badannya kurus, ilmunya ceking, kan begitu. Harusnya kita punya keutamaan salah satunya, kan begitu. Faham ya kawan? Nah, walhasil dari sini maka Nabi menempatkan strategi perang yang luar biasa. Beliau menempatkan pasukan berkuda secara khusus dan beliau menempatkan pemanah-pemanah secara khusus. Wa narau wa asabu alla yataghayyaru min makanim, dan Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Jubair Al-Ausi dan para sahabatnya yang lainnya berada di atas bukit rumah itu, jangan bergeser, jangan berpindah dari tempat mereka apapun yang terjadi. Awal mereka tidak boleh berpindah. Seolah-olah Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang pentingnya posisi itu di sana. Wadihahillah. Tapi manusiawi, dan memang ini tabiatnya manusia, kadang melakukan sebuah apa? Kesalahan. Wa ayyaqadu dural muslimina ayyutau min kibalihim. Diperintahkan pasukan memanah ini menjaga, mengawasi, meneliti jangan sampai ada musuh yang menyerang kaum muslimin, punggung-punggung kaum muslimin dari arah belakang. Karena ketika Nabi, kalau antum melihat ada sebuah peta gitu ya, kalau ada peta Uhud itu, antum yang umrah pasti ke Uhud akan melihat di sana ada peta. Proses terjadinya peperangan itu di mana. Di balik bukit Uhud, ketika terjadi perang ini, di sebelah kanan bukit Uhud ini ada jalan kecil. Sehingga ketika pasukan Uhud, pasukan Quraisy ini terdesak, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, pasukan Quraisy itu ketika melihat pasukan kaum muslimin maju, mereka sudah mundur, belum perang ini, mundur sampai menuju ke arah di mana istri mereka ditempatkan. Kan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Orang Quraisy itu jumlahnya berapa ketika itu? 3.000. Mereka membawa istri mereka. Strateginya orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah memang wanita itu fitnah. Wanita itu apa? Fitnah. Jadi mereka bawa istrinya, tujuannya supaya apa? Jangan ada yang lari. Kalau dia lari, dia ninggalkan istrinya. Wanita kan nggak bisa lari kenceng. Maksudnya orang-orang Quraisy itu supaya apa? Ya kalau mau mati, mati sekalian bersama keluarganya. Padahal kaum muslimin tidak pernah diajarkan membunuh wanita. Tidak pernah kaum muslimin diajarkan membunuh siapa? Orang tua dan anak-anak. Nah, mereka mundur sampai ke barisan para wanita mereka. Itu belum bertemu pedang dengan pedang. Dan itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan antum lihat kisah-kisah perang pada zaman dahulu selalu seperti itu. Kisah perangnya Muhammad Al-Fatih. Ayahnya Muhammad Al-Fatih mencoba untuk membuka Eropa, Konstantinopel ya ketika itu ya. Tapi belum terbuka. Kemudian anaknya bernama Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah. Sejarah menyebutkan bahwa terbukanya Konstantinopel itu tidak dengan aliran darah, tidak. Terbuka lebar. Begitu saja diterima oleh penduduk Konstantinopel, sudah menanti kedatangan Muhammad Al-Fatih. Artinya mereka sendiri tidak disukai oleh siapa? Tentara-tentara mereka tidak disukai oleh rakyatnya. Pada saat itu masuklah rasa takut pada diri orang-orang Nasrani dan sebagian besar pasukannya melarikan diri.
akan terus seperti itu keadaan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, dengan syarat kalau mereka beriman, menghiasi imannya dengan rasa takwa kepada Allah Ta'ala, beragama sesuai dengan apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, kalau pada hari ini kita melihat terbalik, ya, kalau pada hari ini kita melihat terbalik, baru dengar ancamannya orang Syiah, kami bukan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah mungkin ditempeleng dia tersenyum, kata orang Syiah. Adapun kami, tunggu apa yang akan kami buat dengan negeri ini. Kan begitu, mungkin kita sudah kecut. Jangan takut ya ikhwan. Dengan orang seperti ini nggak perlu takut. Agama kita tidak pernah mengajarkan untuk berbuat zina, yang zina itu melemahkan jasad. Mereka mengajarkan agama mereka mengajarkan pemeluk agama mereka berbuat zina. Yang zina itu melemahkan jasad. Sahih enggak? Hah? Sahih, cuman 1-2 orang yang. Hah? Agama kita mengajarkan kejujuran untuk kebersihan hati, di mana dengan kejujuran itu akan menguatkan iman. Mereka mengajarkan kebohongan akan melemahkan jiwa mereka. Kenapa mesti takut dengan orang yang mengancam seperti ini? Maka kita katakan, kapan saja Anda mau datang, tinggal pilih tangan kanan pedang, tangan kiri besi. Pilih salah satunya, pasti mati. Kan begitu, akhi? Antum ini nggak semangat, jadi malas saya sendirian yang semangat ini kan gitu. Begitu kan mereka. Untuk apa takut dengan mereka? Kalau kita merasa kok masa takut, berarti perlu dikoreksi. Oh, kita ini masih belum benar ini agamanya. Kalau salah Anda melihat, begitu Nabi mengatakan kita song-song atau kita tunggu, yang belum pernah ikut perang Badar langsung muncul, kita song-song aja. Kan gitu ya, akhi. Iya toh? Depan antum ada orang Syiah ini. Mau antum apa kan ini kan? Wah, kok ketawa itu, mau dia apa? Kan begitu harusnya. Antum harus bilang kapan kita sembelih, kan begitu. Ikhwati rahimani, begitu seorang muslim. Jadi kita tidak dihinakan oleh mereka. Imam mereka yang mati atau kita. Kalau toh mati itu udah janjinya Allah, pasti manusia kan apa? Mati. Ada masalah. Kapan saja mati kalau memang kita berada di atas kalimat la ilaha illallah dan kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar buat kita. Nah, apa menyimpang dikit ya kan ya dari ini supaya antum tahu begitu. Begitu kita mempelajari sirah ini, kita tahu dan bisa membandingkan dan apa yang harus kita perbuat ke depan. Kan sejarah itu hanya berulang. Sejarah cepat atau lambat dia akan berulang. Kehidupan manusia itu berputar saja, ikhwati rahimanillah. Kemenangan ahlul haq kepada ahlul batil terus akan berjalan. Naam kadzalik. Kemudian fil rahimani wa dhahiru sallallahu alaihi wasallam yauma idin baina dir'aini. Pada saat itu riwayat-riwayat yang saya menyebutkan pakaiannya Nabi itu, baju perangnya Nabi itu dua baju perang yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Islam dianjurkan untuk berusaha. Kaum muslimin dianjurkan untuk berusaha, berikhtiar. Pakai baju besi dalam medan perang itu termasuk usaha. Enggak apa-apa. Bukan Nabi takut mati, bukan. Karena memang begitu Islam mengajarkan. Yani Allah mengajarkan kepada nabinya, Islam mengajarkan kepada umatnya. Ada sebuah usaha. Antum musuhnya pakai apa namanya? Mobil tank. Lalu antum mau pakai apa? Bambu runcing. Yang kalau seperti ini kondisinya berarti bukan melawan, hijrah. Fahim? Lihat ketika Nabi SAW ketika berada di mana? Mekah. Mereka masih kuat, kaum muslimin masih lemah. Nabi tidak melawan mereka, Nabi berhijrah. Sampai Allah berikan kekuatan dalam diri kaum muslimin, persenjataan yang cukup. Kan begitu. Nah, maka kaum muslimin mikir ini usaha yang dilakukan Nabi. Nabi pakai dua baju besi. Jangan malah antum bilang antum perang kok pakai baju anti peluru, antum takut mati ya. Ini yang ngomong ini berarti salah, dia nggak ngerti. Nabi saja pakai apa? Baju besi. Pakai baju perangnya. Nam kadzalik. Ini saya simpangkan sedikit. Ini nasihat buat antum. Saya sampai hari ini masih sedih banget. Kenapa? Karena ikhwan ini kadang-kadang nggak paham ini makna tawakal ini. Naik motor ke jalan raya nggak pakai
Helm. Akhi, kenapa nggak pakai helm? Kan cuma dekat situ aja Ustaz. Kemana kena saya malunya saya ikhwan? Nasai ngajarkan orang ke masjid nggak pakai apa? Helm ikhwan. Ustadznya siapa? Abdurrahman sama Ustadz Muflih. Wah musibah ikhwan bilang. Musibah. Malu ya ikhwan. Apa masih apa nggak pernah diajarkan tawakal? Ya tawakal ya kan di jalan raya tawakal. Fahim ya bilang. Antum jangan berdalil nggak ada ayatnya Ustaz. Nggak ada hadisnya harus pakai helm nih, benar gitu. Tapi kita ikhtiar ya akhi, orang ditakdirkan oleh Allah di jalan raya mungkin saja dia jatuh. Ketika dia pakai helm kan dia ada usaha yang baik. Lebih parah lagi nggak pakai lampu, malam-malam nggak pakai lampu. Kenapa nggak pakai lampu? Sudah terlanjur sampai sini Ustaz, masya Allah. Akhi fillah, ini salah yang seperti ini. Harus di medan perang saja Nabi pakai yang demikian itu. Dan dalam perang Uhud ini Nabi SAW pecah baju penutup kepalanya, kemudian mengenai bagian pipinya, tembus di bagian itu. Nabi sudah berikhtiar. Ternyata Nabi juga luka. Sebenarnya itu pelajaran besar buat kita ya, berikhtiar ya akhibillah. Nah, kemudian wa'atal liwa Mus'ab ibn Umair. Pada saat itu salah satu panji perang liwa diberikan oleh Nabi kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Dan panji perang di zaman Nabi itu tidak hanya satu. Kadang berwarna hitam, kadang berwarna putih, kadang berwarna hitam dan putih. Terdapat dalam riwayat Imam Ahmad berwarna hijau. Wallahu a'lam. Ini nggak ada kaitannya dengan partai. Nggak ada. Nah menyebutkan ini jangan nanti di rekaman itu wah ini Pak Abdurrahman menyebutkan warna-warna, tidak. Tapi yang untuk menunjukkan bahwa liwanya para sahabat, bendera perangnya para sahabat ketika itu memang ada, dan itu menunjukkan bahwa di antara perkara yang diperbolehkan membuat tanda tertentu untuk dikenali oleh kaum muslimin. Jadi punya bendera itu nggak haram. Antum jangan hulu, jangan pakai bendera usah tasabuh sama orang kafir. Wah ya Nabi pakai bendera, ditempatkan pada tempatnya. Wadih khafillah. Bahkan bendera perang di zaman Nabi itu digunakan untuk bernaung, untuk berkumpulnya kaum muslimin. Mana kerasukan kaum muslimin mereka berkumpul di sana. Fahim ya khafillah? Jadi pada kondisi seperti itu ya nggak apa-apa. Bahkan kaum muslimin, untuk melihat dalam perang Yarmuk, perang yang lainnya lah. Di antara para sahabat yang berperang ketika dia memegang tangan kanannya itu Ja'far ya salah satunya. Dia memegang liwa, tangan kanannya terpotong, dipegang dengan tangan kirinya, terpotong tangan kirinya, dipeluk sampai akhirnya dia tertebas. Meninggal dunia Ja'far, syahid radhiyallahu ta'ala. Wadihafillah. Nah, seolah-olah Ja'far mempertahankan benderanya ini, bukan mengkultuskan benderanya itu. Kalau mengkultuskan benderanya ya nggak boleh. Fahim? Karena manusia hanya bisa mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditempatkan. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh enggak. Jangan pakai bendera tasyabuh." Kepada orang kafir langsung dibawa hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Enggak tepat ini. Ya tentu saja dengan kondisi-kondisi yang tertentu ya khafillah ya. Kemudian akha bani Abdiddar, yakni saudara Bani Abdiddar, wa ja'ala ala ihda al mujannabataini Zubair bin al-Awwan wa ala al mujannabatil ukhra al Mundhir ibnu Amr. Kata beliau, kemudian Nabi SAW mengatur strategi. Di sisi yang satu Zubair ibn Awam, di sisi yang lainnya Al-Mundhir ibnu Amr. Berarti pasukan kaum muslim itu pasukan berkudanya di tengah, berjalan kakinya tadi apa namanya? Infanteri ya. Infanteri sebelah kanan sebelah kirinya. Di belakang sendiri pasukan memanah. Itu enggak dijumpai pada pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy itu amburadul. Mana mau di sana semaunya saja. Nah, pasukan kaum muslim itu rapi. Softnya rapi. Itu pelajaran besar buat kita bahwa dalam pergerakan dakwah, maksudnya ketika manusia menyampaikan kebenaran itu juga butuh strategi. Wadihillah, butuh strategi. Harus jeli melihat bagaimana mendahului, kapan tidak perlu mendahului, siapa ditempatkan di mana. Ini strategi dalam dakwah. Nabi saja dalam berdakwah begitu. Bukan hanya di medan perang, di dalam dakwah.
Nabi memasak strateginya. Siapa yang harus dikirim ke Yaman? Nabi tahu. Nabi bukan mengirim Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bukan mengirim Umar bin Khattab. Nabi mengirim siapa? Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, di antara yang pernah dikirim oleh Nabi SAW ke mana? Ke Yaman. Lihat, ini ada strategi. Mengapa ketika Nabi SAW mengutus utusan-utusan ke tempat raja-raja kafir dengan mengirim suratnya itu bukan orang-orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq atau seperti Ali bin Abi Thalib, tetapi Ar-Rabi misalnya yang semisal, atau yang semisal dari itu. Dengar kisah Rabi, mungkin kita mendengar kisah keberanian Umar bin Khattab, tapi Ar-Rabi sampai menyangka dia ingin berangkat, walaupun terjadi di zamannya Umar ya. Sebelumnya dia juga pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Dia mendatangi Raja Romawi sambil ditunjuk, kamu dan kamu masuk Islam, kamu selamat. Antum berani nggak begitu? Ini sendirian, ini naik kuda sendirian lewat atas karpet. Orang Romawi itu sejak dulu kalau menyambut tamu pakai apa? Karpet. Dia nggak mau turun, naik kudanya sampai di depan raja baru turun, ditunjuk, kamu dan kamu masuk Islam, kamu selamat. Semua panah sudah menuju kepada dia, cuman dilihat saja. Kata Raja Romawi itu, ini baru satu muridnya Muhammad, ini baru satu didikannya Muhammad sudah nunjuk-nunjuk begini, bikin Roma gemetar. Itu satu sahabat Nabi. Lalu bagaimana kalau 100 orang datang ke Romawi? Rontok itu imannya orang Romawi. Yang seperti ini yang perlu dicari. Faham ya alhamdulillah? Makanya antum kalau berhadapan dengan orang kafir jangan nunduk-nunduk. Di hadapan orang kafir nunduk-nunduk, jangan. Antum tegakkan kepala antum, bukan sombong, bukan. Tapi seorang muslim harus punya kemuliaan. Faham kan? Lewat depan orang kafir, permisi Pak, tunduk-tunduk, Masya Allah ya. Jelek sekali kaum muslimin kalau seperti itu. Tunjukkan kami anak muslim, ini saya muslim. Wadah. Bukankah di zaman Umar bin Khattab satu orang muslimah lewat, ini ada 10 orang Yahudi semua nempel ke dinding, satu muslimah ini lewat. Satu muslimah ini lewat, semua Yahudi ini nempel ke dinding, ngasih jalan muslimah ini lewat. Antum, kita pada zaman kita 20 orang ini ada orang muslim, silahkan Pak lewat, nanti dulu. Harusnya kaum muslimin tidak seperti itu. Kaum muslimin punya hak lebih tinggi dibandingkan mereka. Fahim ya alhamdulillah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa pentingnya mempersiapkan jiwa untuk menghadapi sebuah masa yang pasti Allah akan jumpakan, entah kapan itu terjadinya. Tapi kita mesti persiapan. Nah, persiapan jiwa untuk menghadapi yang seperti ini, bekal utamanya adalah apa? Ilmu. Belajar ilmu agama. Karena iman itu tidak akan bertambah, iman itu tidak akan kuat kalau seseorang tidak memberinya asupan berupa ilmu. Iman akan semakin menguat setara dengan tingkat keilmuan seseorang jika dia mengamalkannya. Oke, yang kedua, pentingnya untuk menjalin ukhuwah. Bersaudara saling mengerti di antara kita. Karena itu akan terasa sekali nanti ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus dibina sejak sekarang. Nabi membina itu lama sekali. Membina tauhid, membina ukhuwah. 13 tahun Nabi membina itu. Sampai datang syariat apa? Perang. Nah, ini penting. Yang ketiga, ikhwafillah, jeli. Jeli melihat apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kan tadi pesan Nabi kepada para pemanah bagaimana jangan bergerak dari tempat kalian sampai apa? Apapun yang terjadi, sampai datang perintah dari Nabi SAW. Kita mesti jeli. Berarti kita tidak akan menang kecuali dengan cara yang dilewati oleh siapa? Nabi SAW. Yang terakhir, inna wa'dallahi haq, la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah itu benar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah sudah menjanjikan orang beriman ini akan menang. Allah sudah menjanjikan orang yang melaksanakan sunnah Nabi akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menjanjikan kaum muslimin selalu akan berakhir dengan kebahagiaan. Jadi tumbuhkan semangat antum untuk apa? Beragama dengan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.